Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu fil madrasati ashiyata thamina asyara Jumadil akhirati sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin. Al-ghadabu, marah itu, idza kana lillahi azza wa jalla fahuwa mahmudun. Marah itu kalau disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu tersanjung, terpuji. Kalau marahnya karena membela Allah, umpamanya nabimu dihinakan atau kitab sucimu dinistakan, atau tempat ibadahmu dinodai orang, silahkan, itu terpuji. Wa idza kana li ghairihi, apabila kemarahanmu itu disebabkan oleh selain itu, fahuwa madmumun, maka itu tercela. Al-mu'min yahtaddu lillah. Seorang beriman itu yahtaddu, akan naik pitam. Naik pitam itu marah yang bersangatan, marah yang berlebihan. Yahtaddu lillahi azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala. La li nafsihi, bukan untuk dirinya sendiri. Dia naik pitam bukan karena dirinya yang terhinakan, tetapi dia naik pitam karena Allah yang terhinakan. Yahtaddu nusratan lidinihi, dia marah besar itu karena untuk membela agamanya. La nusratan li nafsihi, bukan untuk membela dirinya sendiri. Artinya ketika engkau diejek, anak jelek, orang medit, orang bodoh, lalu kamu marah, yaitu memarah atas dirimu sendiri. Jadi kalau kamu marah, ya tercela. Ngapain diejek aja marah? Ya udah biarin aja sih. Gombel juga enggak kok. Iya. Yaghdabu idza khuriqa haddun min hududillah. Dia akan marah ketika ada aturan Allah yang dilanggar. Idza khuriqa, apabila dilanggar apa haddun, satu ketentuan, min hududillah, dari ketentuan Allah. Dia akan marah apabila ada pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah azza wa jalla. Kama yaghdabu an-namiru idza akhadu saydahu, seperti marahnya seekor macan ketika ada orang ingin memburunya. Macan juga akan marah ketika akan diburu oleh orang. Begitu. Fala jarama, maka tidak ayal lagi Allah akan marah azza wa jalla li ghadabihi,
terhadap kemarahan orang itu. Kalau orang itu marah karena Allah, maka Allah juga bisa saja marah ketika orang itu marah membela dia. Lu bela, gue bela lagi. Unsuruni ansurkum. Engkau bela aku bela kamu. Kalau kamu marah karena aku juga marah karena kamu, kan begitu. Karena kalau engkau marah karena aku dihina, aku juga marah ketika engkau dihina. Makanya ini perlu diwaspadai. Sekalipun waliullah itu tidak pernah supata, tidak pernah mengutuk orang, tapi Allah yang marah. Begini, mungkin saja satu contoh ini mah, saya mungkin sudah bisa mengatasi emosi saya. Ketika ada orang menghina saya, mungkin saya bisa memaklumi ya, saya bisa abaikan, ataupun saya sudah tidak tersinggung, ya terserahlah menghina saya. Tapi ketika yang dihina itu orang yang saya cintai, itu bisa terjadi. Ya, kamu menghina saya nggak marah, tapi menghina Allah, gue tonjok loh, kali gitu. Nah ini kan terjadi seperti itu, ini logikanya seperti itu. Jadi Allah marah ketika kekasihnya dihina, kan begitu. Seorang kekasih ketika pribadi dia nggak marah, tapi kalau Allah yang dihina dia marah. Nah berarti sama dong. Nah itu persoalannya. Ya, hati-hati. Jadi makanya kalau orang itu dihina biasa saja, tidak hormati, nyakajen baik, dihina kajen baik, awas hati-hati. Sekali marah dia tidak ada maaf lagi. Orang yang terlalu baik hati kepadamu jangan pernah kau lukai. Sekali marah tidak ada ampun lagi untuk selamanya. Paham nggak? Iya. Ini kan terjadi biasa. Seorang ibu kalau sudah disakiti sudah nggak usah ngaku anak lagi, sudah selesai. Paham nggak? Itu makanya jadi orang-orang yang terlalu baik kepada kamu itu awas jangan kau sakiti. Kamu tidak bisa membayangkan kayak apa sakitnya orang yang sayang kepada kamu, kan gitu, dan kamu kecewakan. Itu persoalan. Ya hati-hati. Ya waliullah mah nggak marah sih, sama yang marah Allahnya, gitu. Wa yarda liridahu, demikian juga. Kalau orang serang waliullah itu sudah ridho sama kamu, senang sama kamu, itu tidak aneh. Allah juga akan senang kepada kamu. Kenapa? Karena kamu disenangi oleh kekasihnya. Iya. Umpamanya karena kekasih saya ini menyukai seseorang, maka saya juga akan menyukainya juga. Nah, itu. Kalau kekasih kita marah juga, kan gitu. Orang kekasih kita itu suka, ya kita suka juga, kan begitu. La tudhir al-ghadaba lillahi azza wa jalla wa huwa li nafsika. Nah, masuk lagi, jangan pernah engkau menampilkan kemarahan. Iya. Kayaknya seperti membela Allah, tapi ternyata sebetulnya membela dirimu sendiri. Sekarang kita seringkali melihat di sana, di negeri sana, bukan di sini, di negeri sana, di Timur Tengah lah. Iya, yang nggak kelihatan kita. Iya, sana, di sini mah nggak ada. Mereka betul-betul marah, membela agama Allah, membela Allah, ngebom sana, ngebom sini, ya kan, nembak sana, nembak sini, namanya membela Allah. Allah tahu
semua yang kau lakukan hiruk pikuk itu adalah dalam rangka kepentinganmu sendiri yang dikemas dengan agama seolah-olah membela Allah, tapi nyatanya siteng. Ada nggak fenomena begitu? Iya. Yang namanya orang jual agama untuk materi, dia Al-Quran sudah jelaskan, wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan dijual ayat Allah dengan harga murah. Jadi menjual ayatnya bukan sekarang saja, di zaman baheula. Awas, termasuk kamu juga hati-hati untuk pulang bikin pondok, cari sumbangan sana sini, padahal membuat bikin rumahnya sendiri. Buka jaringan sodako 14 tahun, mestinya nggak jadi-jadi, ternyata rumah panitianya bagus. Tiap hari makanannya makanan mewah-mewah, tiap malam rapat panitia masjidnya. Habis rapat makanannya sate, bekakak ayam, sambal goreng, dendeng, bergedel, otak kowok, encerat, keripik, kerupuk, kepak, segala macam. Kinki mayoran apa kinki? Antas rapat sih. Ini uangnya dari mana? Ya uang dari sumbangan. Uang sumbangan buat masjid, bukan buat badugnya kamu. Silakan rapat tiap malam, tapi bawa teh tubruk masing-masing dari rumah dong. Jangan dibebankan kepada uang sumbangan. Orang bukan nyumbang buat makan kamu, nyumbang buat masjid. Setuju? Iya, jangan dipakai uang sumbangan tuh untuk mayoran tuh. Masa tiap malam rapat? Jadi selama 14 tahun pembangunan masjid, setiap malam mayoran terus panitianya. Gitu. Jadi ya sekarang sangat tipis sekali. Pokoknya apapun kamu marah, kalau bukan karena membela Allah, nggak benar. Termasuk membela madhabmu, membela organisasimu, membela partaimu, membela keluargamu, itu bukan untuk Allah. Percaya enggak? Memang madhabmu punya surga. Kalau engkau membela madhabmu, silakan minta bayaran sama madhabmu. Kalau membela Allah, Allah yang bayar. Terkadang tidak tahu beda membela mazhabnya, membela organisasinya, atau membela Allah. Beda dong. Betul nggak? Kalau engkau membela Allah, pasti Allah akan membela kamu kok. Jadi umat Islam yang ada di sana, bukan yang ada di sini, saling bunuh membunuh, masing-masing mengatakannya membela Allah. Ya Allah yang mana? Mazhab ini bunuh mazhab ini, yang ini bunuh, saling bunuh membunuh. Bilangnya membela Allah. Allah yang mana? Ya kan? Saya kira sangat tipis sekali ya. Kita kadang-kadang tidak sadar kita membela diri kita sendiri, yaitu diklaimnya lagi membela Allah. Ya tolong dong, Allah jangan dimanipulasi seperti itu. Iya, mana mungkin membela Allah membunuh sesama umat Islam, apapun mazhabnya. Termasuk juga membunuh manusia yang tidak berdosa. Ya, ngebunuh stasiun,
ngebom pasar, yang mati orang-orang tidak berdosa. Apakah seperti itu pembelaanmu kepada Allah, harus membunuh orang? Tolong dievaluasi lah sekali lagi. Bedanya sangat tipis sekali ya. Terus yang kamu cari apa sebetulnya? Ngebom sana, ngebom sini tuh. Yang dicari apa? Pengen jadi pahlawan? Pengen mati syahid gitu? Sangit? Mana? Pakai logika sederhana saja, mana mungkin membunuh orang-orang yang tidak berdosa akan menghantarkan kamu masuk surga? Dosanya apa ibu-ibu yang hamil sampai bayinya meletus, bayinya ya melesat keluar karena dibom oleh orang itu. Jangan menempikan kemarahanmu seolah-olah untuk Allah, tapi nyatanya lagi membela dirimu sendiri. Fatakunu munafiqan. Kalau begitu berarti kamu ini sudah menjadi orang munafik. Membela siapa? Bilangnya membela siapa? Wa ma asbaha dzalika li'anna ma kana lillahi azza wa jalla yatimu wa yabqa wa yazdadu. Ya, satu perumpamaan yang sangat itu seperti itu. Karena apapun yang adanya itu adalah karena untuk Allah azza wa jalla, pasti akan terjadi secara sempurna dan juga wayabqa dan akan abadi, wayazdad dan akan berkembang. Wa makana li ghairihi, apa saja yang kau lakukan kalau untuk selain Allah, yataghayyaru wa yazul, akan berubah dan akan hilang. Dalam pergaulan kita sehari-hari, ketika yang mengumpulkan kita adalah lillahi ta'ala, karena kita merasa bersaudara seiman, seagama, ya akan abadi persahabatan ini. Tapi ketika datangmu ke sini hanya untuk kepentingan pribadimu, tunggu saatnya, cepat atau lambat, ketika engkau sudah memperoleh kepentinganmu, kamu juga akan pergi meninggalkan tempat ini. Betul nggak? Ya wis cetel mamabur kan kah? Iya kan? Itu terjadi seperti itu. Lihat saja, kalau sip abadi berkembang, yakin lillah, tapi kalau hancur sama. Oleh karena itu juga kita melihat seseorang kadang-kadang sedang melambung jatuh, tidak akan abadi. Kalau bukan untuk Allah, tidak akan abadi. Itu kepentingan pribadi. Ya tinggal kamu pertimbangkan aja sendiri, apa tidak sia-sia selama di dunia kamu berjuang, berbuat segala macam, tapi semuanya bukan untuk Allah. Pulang-pulang tidak bawa apa-apa dan tidak punya bekal apa-apa, semuanya nol gede, pulang kosong semua. Iya, ya perlu dievaluasi. Banyak sekali kita tertipu oleh diri kita sendiri, yang semua yang kita lakukan adalah untuk kepentingan pribadi,
tapi kita manipulasikan seolah kita lagi berjuang di jalan Allah. Soalnya apa? Cari sumbangannya gampang. Kalau pribadi namanya bukan minta sumbangan, namanya ngemis, bawanya batok kelapa. Kalau bawanya proposal namanya sumbangan, itu untuk kepentingan umum, betul enggak? Kalau untuk pribadi namanya ngemis. Kalau ngemis mah paling 500 perak dapatnya, betul enggak? Kalau kepentingan masyarakat dengan Allah dapatnya kan 500 juta. Itu. Ya sampai mungkin saja terjadi ada orang minta sumbangan kemana-mana untuk pembangunan masjid, nyatanya nggak ada masjidnya kok. Ada nggak? Tapi setempelnya ada loh. Kop suratnya ada. Dicari masjidnya nggak ada. Itu. Jadi kalau begitu kamu bukan nipu manusia tapi nipu Allah begitu tuh. Iya. Allah kamu tipu kan gitu. Fa idza fa'alta fi'lan, apabila engkau melakukan satu perbuatan, fa'azalla nafsaka wa hawaka wa syaitanak minhu, tetapi kalau kamu tergelincir dalam perbuatanmu oleh karena hawa nafsumu, karena oleh setanmu itu, wala taf'alhu illa lillah, sebaiknya jangan kau lakukan. Kalau memang semua dalam usahamu itu terinfiltrasi kesusupan kepentingan pribadi dan hawa nafsu, sebaiknya jangan kau lakukan sajalah. Illa lillahi azza wa jalla, kecuali hanya untuk Allah, wa imtithalan li amrihi, dan hanya karena untuk melaksanakan perintah Allah. La taf'al syai'an illa bi amrin hazmin min Allah azza wa jalla. Jangan kau lakukan apapun di dunia ini kecuali berdasarkan perintah yang pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehari-hari yang kita lakukan ini hanya menuruti hawa nafsu, keinginan pribadi, cita-cita pribadi, ambisi pribadi. Iya. Iya. Jangan kau lakukan itu semuanya kecuali berdasarkan perintah yang pasti dari Allah. Imma biwasitati syar'i, ada kalanya landasannya itu adalah karena Anda punya alasan syariat. Iya, secara hukum begitu. Dari petunjuk dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, bahwa Anda harus melakukannya. Ya, seperti menyantuni anak yatim, seperti ngasih makan orang fakir miskin, ya kan, ada Qur'annya. Adapun ngasih makan janda urusannya lain. Alasannya karunya, alasannya kasihan, entut dengan del. Iya. Ya kasihan karena masih cantik, coba udah tua.
kan nggak sadar kadang-kadang kita ada manipulasi di situ. Setan memanipulasi seolah-olah ya kasihan sama orang fakir miskin. Iya. Au bi ilhamin minallah azza wa jalla liqalbika, atau melalui ilham yang Allah turunkan ke dalam hatimu. Ada kemantapan hati, ada keteguhan jiwa untuk melakukannya. Ya. Kalau tidak ilham ya kamu istikharah dulu sama Allah, bagus atau tidak kalau saya lakukan ini. Ya. Ma'a muwafaqati syar'i, tapi juga harus sesuai dengan aturan syariat juga. Memang itu ilham yang Allah turunkan ke hatimu untuk melakukan sesuatu. Apa bikin majelis taklim, apa musola, apa bikin usaha, atau bikin masjid, atau bikin sekolah, apa saja. Tetapi juga harus bimuwafaqati syar'i, harus ada aturan syariatnya. Jangan kamu mau bikin masjid tapi di tanah yang bukan milikmu, di tanah PU yang tidak ada syariatnya, nggak ada izinnya, asal bangun saja. Banyak terjadi loh, membangun di atas tanah orang yang sesungguhnya tanah wakafnya belum resmi, masih dalam segel. Begitu sudah jadi masjidnya, anaknya menuntutnya, kalah masjidnya. Akhirnya dibongkar. Kan dana umat terbuang-buang. Tetap sekalipun ilham harus ada aturan syariatnya. Tanahnya resmi, wakaf ya wakaf, hibah ya hibah. Kalau kontrak ya boleh, izin juga boleh. Tanah PU itu boleh asal dapat izin, minta ke dinas perhutanan atau minta ke pemerintah kabupaten, disposisi izin, namanya hak guna bangun, HGB. Bisa, itu syariat. Jangan asal bangun aja, bangun musola di atas tanah PU yang tanpa izin, segimana? Ya kan? Atau tanah orang yang tanah yang nggak jelas. Kadang-kadang ada yang punya, yang beli orang Jakarta, orang yang nggak tahu, nggak pernah datang, di almati mana nggak tahu, ya kan, mungkin sudah meninggal, sudah pindah, akhirnya tanah tidak bertuan juga. Jangan dong. Sudah dibangun, tiba-tiba ada ahli warisnya datang, nih ada suratnya, dibongkar kan? Ya kan gitu. Jadi ya artinya tetap bagaimanapun kita standarnya adalah syariat juga, ya, jangan melanggar syariat, itu aja. Ini hati-hati. Uzhud fika wa fil khalqi wa fid dunya yurihka minal khalqi. Yang penting adalah menerapkan pola hidup sederhana, izan, zuhud. Itu pola hidup sederhana, tidak rakus, tidak ngoyo, ya, tidak ingin hidup mewah, ya apa adanya, zuhud itu. Di dalam untuk dirimu sendiri, wa fil khalqi, dan juga untuk manusia. Jangan celamit, ya, jangan suka minta-minta bantuan sana bantuan sini. Ngapain?
Kalau minta sama Allah semakin sering semakin disayang. Kalau minta kepada sesama makhluk makin sering makin nyebelin. Betul? Ya, antem ya, Pak. Habis madrasah sekarang kewer-kewer datang bawa proposal lagi. Musola, habis musola apa lagi? Masjid, habis masjid apa lagi? Kuburan. Beli peragat-peragat temen. Orang juga nggak senang juga kalau terus menerus, ya sekali-kali lah, gitu ya kan gitu. Ini kepada masyarakat kita juga harus mempertimbangkan, apalagi itu yang abal-abal proyeknya. Seorang kiai yang soleh yang yakin benar juga masyarakat tetap aja ada yang nggak suka kok, betul nggak? Ya iya. Wafid dunya, zuhud di bidang di dunia, yurihka, kamu akan merasa nyaman kok. Kalau kamu sudah tidak selamit, tidak mengharapkan pemberian dari siapapun, tidak bergantung kepada siapapun, sekalipun hidupmu tidak punya apa-apa, kamu hidupnya nyaman kok. Tidak pernah merasa berhutang budi kepada siapapun. Sama utang uang, utang budi sama, jadi pikiran. Akan membelenggu dirimu juga minal khalqi, karena kamu akan nyaman dari masyarakatmu, daripada teman-temanmu, karena tidak pernah merasa berhutang budi. Warghab fil ansi bil haqqi azza wa jalla, dan juga hendaklah kamu ada keinginan untuk tetap nyaman bermesra dengan Allah saja. Warahata bi qurbihi, dan merasa nyaman, merasa rehat dekat dengan Allah. Wala ansa ilal ansa bihi, tidak ada satu kenyamanan ya kecuali bersama Allah. Wala rahata illa mahu, dan tidak ada rasa rehat kecuali ya bersama Allah. Relax. Ba'da safa min kudurati nafsika, baru kamu itu merasa nyaman bersama Allah apabila hatimu sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran nafsumu, dari sampah-sampah nafsumu. Min kudurati nafsika, dari sampah-sampah nafsumu itu. Wahawaka, dan hawa nafsumu. Wa wujudika, dan wa wujudika, dan keberadaanmu. Dari hawa nafsumu dan dari wujudmu, artinya engkau masih eksis, masih merasakan adanya kebutuhan-kebutuhan, masih mementingkan sendiri. Sebab bagaimanapun juga ketika kita masih ada, ya bagaimana bisa nyaman, mikirin makannya dari mana, minum dari mana, nanti bepergian transportnya dari mana. Rasa pusing semacam itu nggak pernah hilang selagi kamu masih ada. Nanti setelah kamu ada juga keluarga kamu pikirin juga, anak istri makannya dari mana, anak sekolah mana. Kita tiap hari itu hati kita keruh, butak letrek, ya hal semacam itu, dan gak pernah habis. Yang anehnya lagi,
selama ini kamu belum pernah kelaparan atau tidak menemukan makanan 3 hari 3 malam. Setiap hari makan kan? Tapi ternyata kamu masih khawatir juga menghadapi hari esok. Padahal belum pernah sekalipun terbukti kamu tidak makan kan? Ya kenapa ya? Karena kamunya masih ada. Ya, serahkan beban dirimu itu kepada Allah. Itu aja kalau mau tenang. Iya, ini jangan berarti lalu ini kadang-kadang orang salah paham kalau sudah bilang tawakal itu akhirnya dianggapnya negatif. Nanti akhirnya buat orang jadi malas. Gimana sih? Dipaham-paham dulu nih. Ya sudahlah kalau begitu nggak usah bertuhan lagi dah. Bos, jadi wong ateis bae kalian. Iya. Diajak berserah diri nantinya nihilisme, nantinya menjadi fatalisme, nantinya pemalas. Ilmu dari mana orang tawakal pemalas? Menurut kamu para nabi itu pemalas enggak sih? Saya malas enggak? Tapi ada yang mengatakan bahwa itu pemalas. Betul, ada. Jangan ngaji sama Buya Sakur nantinya males kayak kiainya. Oh gitu. Jadi yang rajin seperti apa? Kayak Pak Edi gitu. Jadi standarnya apa orang rajin tuh? Saya yang sehari-hari kayak kitiran, kayak kipas tiap hari ini disebut malas. Jadi yang rajin seperti apa? Ya nggak paham. Jangan-jangan orang yang begitu nggak paham maknanya rajin. Jangan-jangan rajin itu yang duitnya banyak. Nah, jadi orang kaya itu orang rajin. Kalau orang miskin orang malas. Menurut kamu saya miskin tak kaya? Ya itu akhirnya semua orang salah paham semua gitu. Itulah makanya. Jadi ketika kita masih merasakan diri kita ada, eksis, ya kita akan terbelenggu karena ada itu secara jasadi kita masih ada sakitnya, ada kentutnya, ada beraknya, ada kencingnya, ya kan, ada makannya, ya kan, ada tempat tinggalnya, ada pakaiannya, kan begitu, segala macam kebutuhan. Daftar kebutuhan kita ini luar biasa lah, banyak banget. Nanti kalau sudah hari tua, sudah mulai sakit-sakitan, perlu obat segala macam. Nah itu kan membuat kegelisahan. Kun ma'al qaumi. Jadi cobalah kamu belajar saling banyak bergaul, berdekatan dengan orang-orang yang soleh. Al-qaum itu orang-orang yang benar, dekat sama ulama solehin, para ahli zuhud, ya kan gitu, orang ahli, ya ahli ruhaniyat, para aulia, silakan. Bagaimanapun karena pergaulan ini akan mempengaruhi anak-anak kita yang kena narkoba itu karena bergaul dengan teman-teman yang makan narkoba, betul nggak? Anak kita yang pada ngelacur ya karena bertemannya dengan teman-teman yang suka melacur. Jadi pengaruh pertemanan itu besar sekali. Makanya ya lingkungan kita bersihkan juga. Kita bersihkan diri kita. Ini maksud saya uraikan di sini. Kun ma'al qaum ini juga membersihkan pergaulan kamu sendiri. Cari orang-orang yang benar. Ya kalau kamu pengen benar tapi bergaul dengan orang yang nggak benar ya susah juga. Itu. Kun ma'al qaumi fatata ayyadu bita'yidihim.
nanti kamu akan menjadi orang yang kokoh. Bita'idihim, dengan dukungan mereka. Setiap hari kamu mendengarkan petua, mendengarkan nasihat, mendengarkan selamanya, ikut pengajiannya, bimbingannya, kan seperti itu. Ya kalau enggak tiap hari ya minimal seminggu sekali lah ketemu sama orang-orang soleh itu. Tapi kalau orang yang belum diberi hidayah, boro-boro mendekat, boro senang, malah nyengiti, malah antipati, malah membenci kok. Kan banyak di masyarakat kita orang yang sebaik itu kok dimusuhi sih. Ya itu. Iya. Padahal kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu kesalahan pribadi, kesalahan yang sifatnya adalah privasi dia. Iya kan? Bukan pelanggaran syariat, dia benar kok. Ya kan seperti itu. Ya atau mungkin ya karena miskin barangkali sehingga orang nggak mau mendekat. Biasanya kan kalau orang miskin kan beli kiang baturannya kak. Menterangkannya uli apa? Cari teman kan cari yang kaya. Cari mantu. Ya itu. Un ma'al qaum. Al qaum itu satu istilah di sini artinya orang-orang soleh lah ya. Fatata'ayyadu bita'ayyidihim wa tubsiru bi basarihim, nanti kamu bisa melihat dengan penglihatan mereka. Artinya kamu akan bisa melihat, mata hatimu akan bisa melihat sesuatu dengan jernih seperti mereka nantinya kan gitu. Artinya memutuskan perkara tidak terburu-buru, menilai sesuatu ya objektif apa adanya kan begitu, tidak melibatkan kepentingan-kepentingan pribadi dan sebagainya. Wa yubahi bika kama yubahi bihim, dan kamu akan ikut tersanjung seperti mereka juga. Pergaulan ini kan dalam peribahasa kan dikatakan begini, qulli man ma'ashiratuka fa aqul laka man anta. Katakan siapa teman-temanmu, nanti aku akan ceritakan, akan aku katakan kepadamu siapa kamu sebenarnya. Sok, siapa teman-temanmu? Teman-temannya mancakra, mantumbras, mandarkim, sing tukang nyopet kah? Ya, apa lagi ya? Manduruman. Ini pencopet semua. Oh ya kalau begitu Anda ya sama dong sejenisnya. Temanmu siapa? Kiai Fulan, Kiai Fulan. Kalau begitu Anda kalau bukan kiai adalah pencinta kiai lah. Ya kan begitu. Jadi bagaimanapun juga pergaulan sangat menentukan sekali. Jadi karena teman-teman itu mendapat kemuliaan, kamu juga ke bawah. Itu. Iya. Tetapi kalau teman-temanmu itu kriminal, Anda akan terbawa juga, dipanggil polisi juga sebagai saksi, betul nggak? Yang dalam BAP-nya dia mengatakan mampir ke rumah kamu kan, dipanggil. Ternyata barang curiannya ada di rumah kamu. Nah, penadah dong ke bawah-bawah. Itu. Jadi ya ke depan seleksi mencari pergaulan yang baik. Kalau kamu ingin jadi orang yang baik, cari pergaulan yang baik. Kalau kamu ingin jadi orang yang benar, ya cari bergaul dengan orang-orang yang benar. Itu aja kok. Ya. Yubahi bikal maliku
baina baqiyatil mamalik. Engkau akan dimuliakan oleh seorang raja di antara raja-raja yang lain. Iya. Kamu akan dimuliakan seperti dimuliakannya teman-teman kamu, begitu. Teman kamu raja-raja, ya nanti kamu masuk dalam duduknya juga di barisan raja-raja dong.